bahwa khilafah itu ajaran Islam. Nah itu harus ditancapkan bagi umat Islam. Dia ajaran Islam. Tadi saya katakan ajaran Islam ketika disebut berarti harus punya dalil dalam Al-Quran, punya dalil dalam Sunnah. Itu buktikan bahwa itu asli dari Islam, bukan buatan. Nah yang kedua, ajaran Islam dalam hal apa? Nah itu ajaran Islam kan banyak. Ada ajaran Islam dalam ibadah. Misalnya Islam mengajarkan dalam soal ibadah badannya ada namanya sholat, ada ibadah maliyah, di sana ada zakat, ada ibadah kedua-duanya maliyah sekaligus badannya. Islam mengajarkan haji dalam soal ibadah. Dalam soal katakanlah misalnya pergaulan pria wanita, membangun keluarga, Islam mengajarkan nikah. Soal kerjasama, Islam mengajarkan syirkah, segala macamnya. Nah, termasuk kalau kita bicara khilafah, ajaran Islam dalam hal apa? Ajaran Islam dalam sistem pemerintahan, gitu. Nah, sebagai sistem pemerintahan yang dari Islam, maka mestinya inilah yang diterapkan. Sama dengan sholat, semestinya umat Islam yang sholatnya dengan sholat yang diajarkan Islam. Sebagaimana pakaian yang diajarkan Islam, misalnya pakai jilbab itu juga yang harus dikenakan umat Islam. Demikian sebagaimana Islam mengajarkan syirkah dalam muamalah, mengajarkan waris, maka demikian pula dalam bernegara. Semestinya umat Islam menerapkan ajaran Islam dalam tadi gitu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalau kita bicara tentang khilafah yang merupakan sistem peran Islam itu, bahkan kalau kita bicara sistem pemerintahan negara apapun, maka perkara penting dalam sistem negara pemerintahan Islam, sistem pemerintahan itu adalah soal kedaulatan, as-siyadah. Itulah yang sebenarnya membedakan sistem pemerintahan tersebut dengan pemerintahan yang lainnya gitu. Nah dalam Islam itu sebenarnya sangat jelas, dan itulah yang dalam sistem khilafah ada soal as-siyadah itu kedaulatan. Kedaulatan itu bisa disebut juga as-sultatul ulya, kekuasaan paling tinggi. Kalau disebutkan kekuasaan paling tinggi itu artinya tidak ada yang bisa melawan. Nah itu yang di dalam sistem kerajaan, as-siyadatu lil malik, kedaulatan itu di tangan raja. Apapun keinginan raja harus dikerjakan. Raja itu adalah undang-undang, raja itu ken dunurong. Nah itu prinsip-prinsip dan sistem kerajaan. Nah sistem republik dia punya konsep lain, meski juga tidak realistis, yakni as-siyadatul lisa'bi, kedaulatan di tangan rakyat. Semua undang-undang dan kata konsep ini bahwa harus lahir, harus dapat persetujuan oleh rakyat. Dan yang membedakan secara mendasar dengan sistem khilafah adalah soal as-siyadah ini. Jika dalam sistem republik as-siyadah lisa'bi, dalam kerajaan adalah as-siyadah lil malik, maka dalam Islam as-siyadatu lisyar'i. Siyadah, sovereignty atau kedaulatan, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan syarak. Apa pengertiannya? Apapun keputusan syarak, maka wajib rakyat dan penguasa tunduk kepadanya. Nah, saya katakan tadi, ajaran Islam di mana yang menunjukkan seperti itu? Misalnya banyak sekali. Contoh diantaranya ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang An-Nisa ayat 9 itu sebenarnya sedang bicara tentang pemerintahan sekaligus bicara tentang sistem pemerintahan. Coba perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Di situ disebutkan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ada minkum, min itu litama'id. Kalau disebut kum kalian, berarti kalian tuh khitab tadi kembali kepada alladzina amanu. Ketika disebutkan minkum, berarti minal ladzina amanu atau minal mu'minin. Kalau dia termasuk minal ladzina amanu, termasuk minal mu'minin, berarti ulil amri itu bukan pihak lain. Dia juga termasuk orang yang diseru dalam kitab ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Semuanya, baik rakyat maupun penguasa, termasuk ulil amri tadi, semua mereka diperintahkan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Artinya berarti keputusan ulil amri, keputusan penguasa itu harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itulah syariat. Maka ketika Allah haramkan riba, maka tinggalkan riba. Ketika Allah SWT wajibkan berbagai macam hudud yang diperintahkan, kerjakan itu semua. Dia harus Allah wa atiur Rasulnya. Dan ada tambahan wa ulil amri minkum, itu berarti khusus perintah itu kepada rakyat untuk taat kepada ulil amri. Tapi ulil amri tadi sebenarnya sudah diperintahkan untuk taat juga kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Dan berarti rakyat tadi diperintahkan kepada ulil amri ketika ulil amri itu menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh tadi misalnya. Ketika Allah SWT perintahkan jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kamu untuk perang pada sesuatu yang kalian benci. Khalifah tadi harus, atau dia menjalankan perintah Allah tadi, menjalankan jihad dengan negara mana, kapan dimulai, sampai kapan, siapa pemimpinnya, panglimanya siapa, berapa tentaranya, bagaimana pengaturannya, dan seterusnya. Mustahil itu diserahkan kepada semua orang untuk mengaturnya. Di dalam kitab tafsir disebutkan amrul jihadi maukulun lil imam, urusan jihad diserahkan kepada imam, atau lil khalifah, kepada khalifah, karena tidak mungkin diserahkan kepada semua orang urusan tadi. Nah, begitu ada khalifah yang menetapkan negara mana, kapan, sampai kapan, siapa saja yang terlibat, dan seterusnya, maka umat Islam harus tunduk. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.